Tim nasional Indonesia U23 akhirnya menapaki satu tangga, satu tiket lolos 8 besar. Setelah pada pertandingan terakhir, tim nasional Indonesia berhasil mengkandaskan perlawanan tim nasional Yordania dengan skor yang sangat meyakinkan, 4-1. Dengan keberhasilan ini di babak penyisihan setelah menang 2 kali melawan Australia dan melawan Yordania, berarti tim nasional Indonesia menjadi runner-up di grup ini dan mendapatkan satu tiket lolos 8 besar. Sebuah keberhasilan yang patut kita syukuri, tentu saja juga patut dibanggakan oleh semua pecinta sepak bola Indonesia yang menginginkan bahwa sepak bola Indonesia harus maju ke depannya. Terima kasih Pak Erick Thohir yang sudah bersedia mendedikasikan diri untuk menjadi ketua umum PSSI, dan seolah-olah itu beliau ingin mengatakan bahwa kalau Anda semuanya suatu saat nanti ingin menjadi ketua umum PSSI, ini loh yang harus dikerjakan, ini loh yang harus dipikirkan, ini loh yang harus diputuskan agar sepak bola Indonesia itu bisa berkembang. Tadi kalian main bersebelahan, luar biasa, luar biasa saya pikir. Kalian lihat seluruh rakyat sebuah kemampuan manajerial yang bisa kita rasakan bersama. Bagaimana keputusan-keputusan beliau, bagaimana loyalitasnya, bagaimana waktu yang sudah disediakan saat-saat krusial berkaitan dengan tim nasional Indonesia. Saya pikir sekali lagi dan semua masyarakat Indonesia harusnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, dan teruslah semangat ya, semua netizen berada di belakang Anda Pak Erick Thohir, kerjakan apa yang mesti dikerjakan. Semoga saja tim nasional Indonesia akan terus berkembang dan maju ke depannya. Oke, setelah pertandingan antara Indonesia melawan Yordania, saya akan menyampaikan beberapa update informasi ya, update informasi ringan sebelum nanti kita akan membahas khusus 8 besar. Informasi tersebut diantaranya adalah berkaitan dengan Nathan, terus kemudian berkaitan dengan Sintayong, dan satu lagi berkaitan sedikit informasi dari 8 besar. Informasi yang pertama, Nathan Cho ya, yang kita sudah lihat bersama bagaimana permainannya bersama tim nasional Indonesia U23, terutama di 2 pertandingan penting saat melawan Australia dan saat melawan Yordania. Dengan posisi barunya gelandang bertahan, pemain ini memberikan kontribusi yang luar biasa bagi tim nasional Indonesia. Harus pulang kembali ke Belanda, pulang ke Heerenveen, karena memang ya informasi dari Pak Arya Sinungga, Nathan Cho ya semula memang tidak diizinkan untuk bisa ikut ke Piala Asia U23 dikarenakan memang ini bukan kalender FIFA. Akan tetapi pada detik-detik terakhir Nathan Cho akhirnya diberikan izin untuk membela tim nasional Indonesia U23 sepekan, seminggu ya. Ya, artinya pada babak penyisihan itu. Dan sekarang babak penyisihan sudah berakhir ya, dan Nathan Cho sudah kembali terbang ke Heerenveen. 8 besar nanti bisa jadi Nathan Cho tidak bermain jika memang PSSI tidak melobi lagi, dan saya harapkan sih PSSI, Pak Erick Thohir akan bisa melobi karena ini pemain yang sangat penting yang sudah terbukti nyetel di posisi barunya gelandang bertahan bersama tim nasional Indonesia U23. Harapannya nanti di detik-detik akhir juga Nathan Cho bisa kembali lagi ke Qatar untuk membela tim nasional Indonesia pada babak 8 besar. Akan tetapi update-nya seperti itu. Jadi Nathan Cho setelah membela tim nasional Indonesia bersama Yordania tadi malam berkemas, terus kemudian sudah terbang ke Heerenveen Belanda.
Terima kasih Nathan Cho sudah berkontribusi lebih terhadap tim nasional Indonesia U23. Terima kasih, terima kasih. Kami semuanya pendukung tim nasional Indonesia apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih Nathan Cho. Terus kemudian berkaitan dengan Sintayong, menarik di salah satu akun YouTube-nya Pak Erick Thohir ya, di hadapan di locker room ya, di hadapan semua pemain timnas, Pak Erick Thohir mengatakan Sintayong stay with us. Ya, artinya ya ini sebuah kalimat lesan yang kontraknya jelas akan diperpanjang. Dan ini juga mendapatkan dukungan dari semua pemain timnas U23 yang terus kemudian menyanyikan Sintayong, Sintayong, Sintayong. Ya, para pemain happy dilatih Sintayong dengan segala macam karakter, dinamika, disiplinnya, akan tetapi hasilnya juga bisa dituai bersama. Jadi para pemain pun menginginkan Sintayong untuk stay bersama tim nasional Indonesia. Jadi sudah lega lah ya, secara lisan Pak Erick Thohir yang kita kenal sebagai orang yang bisa dipercaya, setelah secara lisannya mengatakan stay with us, berarti Sintayong positif untuk diperpanjang kontraknya sampai 2027 dengan target-target yang baru tentunya. Dan kita tunggu saja apa saja target PSSI kepada Sintayong dan kepada tim nasional Indonesia untuk membuat gebrakan-gebrakan baru bersama tim nasional Indonesia. Itu informasi kedua. Dan informasi ketiga, pada babak 8 besar nanti Indonesia akan bertemu dengan salah satu dari Korea atau Jepang, karena mereka masih akan menentukan siapa juara dan runner up-nya pada pertandingan terakhir nanti malam ya. Dan di situ nanti akan kita lihat, kita menunggu siapa lawan Indonesia di 8 besar. Bisa Korea Selatan, bisa Jepang. Siapapun lawan kita tidak bisa milih. Satu-satunya cara adalah menghadapi dan berusaha memenangkan pertandingan. Pertandingan sendiri akan diselenggarakan pada Kamis dini hari atau Jumat jam 12:30 malam ya. Jadi malam Jumat lah ya. Dan pasti jadwal itu jangan sampai dilupakan oleh semua pecinta sepak bola Indonesia. Bahkan di kalender saya lingkari, saya tandai di jam itu ya, di tanggal itu, agar nanti tidak lupa. Karena ya tim nasional Indonesia hari ini menarik untuk ditunggu, menarik untuk dinantikan, dan saat mau menonton itu ada feel tersendiri bahwa tim nasional Indonesia layak dibanggakan. Itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ya sebagai update ringan setelah Indonesia berhasil lolos 8 besar. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang sudah mendedikasikan diri sebagai Ketua PSSI dan mampu menerjemahkan apa yang diinginkan publik sepak bola Indonesia ya dengan baik, dengan kerja-kerja nyata, delegasi-delegasi yang nyata, sehingga hasilnya kelihatan. Terus kemudian terima kasih Sintayong, bersamalah terus untuk Indonesia, tetaplah melatih tim nasional Indonesia, karena chemistry antara tim nasional Indonesia dengan Sintayong sudah semakin menyatu. Dan harapannya Sintayong happy bersama dengan sambutan dari jutaan publik sepak bola Indonesia, dan bisa jadi suatu saat Sintayong akan dibikinkan patung sebagai bentuk penghargaan jika prestasi demi prestasi itu akan diraih tim nasional Indonesia. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menemani saya ya dalam menyampaikan beberapa informasi dan melihat angle persepsi yang berbeda dari sisi saat tim nasional Indonesia akan bertanding ataupun setelah pertandingan itu ada. Bahkan kalau teman-teman mau mensubscribe channel ini juga saya ucapkan terima kasih ya, karena ya dukungan dari teman-teman sekalian akan menjadikan
energi tersendiri bagi saya dan tim untuk terus mengupdate informasi berkaitan dengan tim nasional Indonesia. Kita akan update lagi informasi berkaitan dengan tim nasional U23, tim nasional senior, dan babak 8 besar tentunya bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.